Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Rahmayani dari Fakultas Hukum C 2019. Di sini saya akan membahas tentang hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Jenny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Plato, teori keadilan Aristoteles. Di sini juga saya akan memaparkan konsep keadilan menurut pemikiran klasik terlebih dahulu. Konsep keadilan menurut pemikiran klasik. Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai objek yang dapat dibagi ke dalam dua golongan. Pertama, objek material, yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan baik yang konkret alamiah maupun yang abstrak non-material seperti jiwa atau rohani. Termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, dan hakikat demokrasi. Kedua objek formal yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas objek material, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakikat dari sesuatu yang diselidiki sebagai objek material. Kalau keadilan menurut teori Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Menurut Plato, dalam bukunya yang berjudul Republik, asal mula dan hakikat keadilan dimulai ketika setiap orang telah melakukan dan menderita karena ketidakadilan dan telah mengalami kedua-duanya karena tidak sanggup menghindari salah satunya dan meraih salah satunya lagi. Masyarakat berpikir bahwa sebaiknya mereka setuju untuk tidak memilih kedua-duanya. Dengan demikian, muncullah hukum dan perjanjian timbal balik dan kejahatan yang ditetapkan dan diatur oleh hukum mereka sebut adil dan sesuai dengan hukum. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Domba menjadi domba, pengembala menjadi pengembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan individu dan negara, serta bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosophy. Kalau teori keadilan menurut Aristoteles adalah pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.
lebih sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukannya. Lebih lanjut keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini, Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Meski dahulu masalah keadilan telah menjadi bahan kajian baik di kalangan ahli filsafat maupun di kalangan ahli agama, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Namun, apabila timbul pertanyaan tentang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran pasti yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu memenuhi unsur adil atau tidak. Berbagai jawaban tentang keadilan tidak pernah atau jarang yang memuaskan, sehingga terus menjadi perdebatan. Berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang dan hakim yang akan menentukannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Jadi, pada kesimpulannya, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat definisi dari beberapa ahli filsafat seperti Aristoteles dan Plato. Konsep keadilan menurut Aristoteles yakni sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Sedangkan definisi menurut Plato tentang keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Plato juga memaparkan bahwa sumber dari ketidakadilan yakni adanya perubahan dalam masyarakat secara umum. Definisi dari keadilan bermakna sebagai kebaikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hanya itu yang bisa saya paparkan tentang filsafat hukum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.